Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, hari ini adalah hari yang benar-benar kita tunggu karena hari ini adalah final dari She-Hulk Eternal Outlaw, dimana kita benar-benar penasaran siapa sang villain utama dari series ini yang sampai episode akhir pun benar-benar nggak diperlihatkan. Jarang ada series kayak gini dimana sang villain utama munculnya justru di akhir-akhir dan kita nggak tahu apakah cukup dengan durasi segitu untuk menyelesaikan cerita yang sudah dimulai dari episode 1 sampai ke episode 9 ini guys. Kemudian juga sebelum episode terakhir ini dirilis ada beberapa bocoran, kita sempat melihat kalau si Smart Hulk ini ternyata berantem lagi dengan Abomination. Jadi ini kayak pertarungan ring kedua ya, volume 2 dari mereka setelah mereka sempat berantem di The Incredible Hulk yang memang sedikit bermasalah di MCU ya. Jadi kita benar-benar penasaran apakah itu berantem candaan apa enggak. Dan juga yang menarik, sempat ada bocoran ada lengan yang berwarna merah. Kita curiga itu adalah Red Hulk. Nah buat teman-teman yang udah nonton pasti ketawa-ketawa sendiri dengar gue ngomong karena kalian udah tahu jawabannya. Tapi sekarang hari ini kita bakal reaction langsung saja. Setelah reaction kita akan sedikit review secara keseluruhan bagaimana series ini guys. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja gue bakal lihat. Inilah dia episode 9 dari She-Hulk Eternal Outlaw. Let's go. Dangers. Oh kayak ini ya, ads ya, kayak WandaVision ya guys ya. Oh ini kayak ini ya, produksi Hulk di zaman dulu ya, tahun 90-an apa 80-an gitu ya. Akhirnya dia ditangkap sama Damage Control di penjaranya Abomination. Khusus Hulk memang penjara ini ya guys ya. Nah, si Todd ini ya yang bentuk intelijensia ya. Dia juga yang jadi Hulk King. Wah. Oh, dia masuk ke belakang layar. Langsung ngececar yang buat filmnya ya. Ini kayak netizen masuk ke ini ya, ke Marvel Studio ya. Oh dia lama di Scar ya. Wow akhirnya Scar ya. Beneran ya. Enggak sih, kayaknya gue belum terima deh Todd yang sang villain utama di series ini. Habis ya series She-Hulk season pertama, nggak ada post credit scene. Oke guys, kita baru saja selesai menyaksikan episode 9 dari She-Hulk, sekaligus juga ini merupakan final episode dan akhir dari season pertama dari She-Hulk Eternal Outlaw. Menurut gue justru ngenanya tuh justru di episode 9 ini guys, karena ada banyak sekali kejutan-kejutan yang nggak masuk akal di kita. Termasuk yang nggak masuk akal adalah gimana si Jennifer Walters ini level breaking the fourth wall itu udah level dewa anjir. Jadi kayak kalau orang kan kayak Deadpool cuma bisa ngomong sama kamera doang tuh bla bla halo guys kayak gitu. Tapi yang ini bisa nendang Disney Plus loh, langsung bisa masuk sesuai ke film-filmnya, bisa masuk ke behind the scene writer, sutradaranya, dia bisa tahu semua, ketemu sama Kevin yang sarkasnya juga sarkas banyak ya, sarkasnya ya. Kevin Feige ini digambarkan oleh Jennifer Walters kayak pengatur semuanya, padahal nggak semuanya yang lu atur tuh bisa bener bla 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 bla. Dan itu sih di luar dugaan ya. Gue tuh berharap tadinya kita benar-benar ekspektasi adalah menyelesaikan siapa sang villain utama, gimana klimaks yang menarik. Ternyata dibuat sekonyol itu, tapi gue suka secara pribadi, gue suka gitu loh. Yang cukup gue agak gimana ya, agak sedikit kesal gergetan adalah dimana sebelum episode 9 ini dirilis ada beberapa footage yang kita sempat sebutkan di awal. Ada Bruce Banner lagi bertarung sama Abomination
juga ada tangan merah si Hulk, si yang kita duga adalah Red Hulk. Ternyata ini mungkin adalah bagian marketing dari mereka, nggak ada tuh tangan merah tadi, justru ada Todd yang berubah jadi Hulk juga. Dan untung si Jennifer Walters ini melakukan breaking the fourth wall, karena kurang masuk akal kalau si Todd ini tiba-tiba dengan gampangnya berubah jadi Hulk juga, karena dari segi darah dia memang tidak satu darah. Meskipun memang bisa orang yang tidak satu darah, tapi tidak semudah dan semulus itu untuk menjadi Hulk. Sedangkan Abomination aja kita tahu bentuknya malah kayak gitu kan, kayak berduri-duri, nggak semulus kayak yang satu darah sama si Hulk gitu loh. Dan itu dipecahkan, langsung di cut sama si Jennifer Walters langsung. Tapi sayang sekali endingnya tuh nggak seperti yang kita harapkan, karena Todd langsung ditangkap. Tapi terkait dengan ending yang gue cukup suka adalah bagaimana Bruce Banner akhirnya memperkenalkan Sakaar. Akhirnya Sakaar ini putranya yang ada di planet Sakaar sebelumnya secara langsung, secara resmi debut di MCU. Kita sangat penasaran dengan dunia Hulk ini. Apakah World War Hulk akan terjadi, benar-benar terjadi? Kayaknya bakal benar-benar terjadi. Dan banyak sekali hal yang membuat kita penasaran. Tapi yang cukup gue sayangkan adalah sebenarnya setelah si Jennifer Walters melakukan breaking the fourth wall, endingnya tuh justru kayak ya remeh-temeh kayak gini. Ya itu kekurangannya. Jadi kayak Todd langsung di penjara, langsung si Abomination masuk penjara lagi 10 tahun. Itu terlalu gampang. Tapi ya gimana, kita juga nggak bisa baper dan juga serius untuk series ini, karena Jennifer Walters bisa melakukan breaking the fourth wall. Terserah dia yang mengatur ceritanya. Tapi secara keseluruhan menurut gue dari episode 1 sampai ke 9, series ini ya series yang sangat ringan, meskipun sempat hilang arah ya dari episode kedua sampai ke episode 7 tuh bener-bener ngalor ngidul film ini mau bawa di kemana. Mulailah seriusnya itu di episode 1, 8, dan 9 yang menurut gue sangat greget guys. Kemudian juga ada banyak sekali misteri-misteri yang belum terpecahkan sebenarnya. Salah satunya gue masih curiga Todd ini bukan orang sebenarnya dibalik intelijensia. Jadi gue masih penasaran, karena kalau di komik intelijensia ini organisasi yang cukup serius. Jadi ini mungkin akan diungkapkan di film, sama seperti yang ditis sama si Jennifer Walters dengan Kevin Feige sebelumnya. Dengan Kevin sebelumnya, bahwa simpan untuk film. Jadi ada banyak sekali misteri-misteri yang nantinya kemungkinan besar akan kita lihat di filmnya. Ya, untuk first impression kita mungkin sampai di sini aja. Selengkapnya akan kita bahas lewat diskusi. Nanti mungkin kita bakal ajak teman-teman sebelah untuk diskusi film ini kalau kalian setuju. Kemudian juga kita bakal buat breakdown dan juga pendapat kita, karena ini hanya reaction, kita nggak bisa terlalu panjang guys ya. Oke, thank you buat teman-teman sudah menyaksikan reaction kita kali ini. Buat teman-teman yang mungkin senang, kesel, gimana pendapat kalian untuk akhir dari series She-Hulk ini? Kalau kalian punya teori ataupun pendapat, jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.